Halo teman-teman semuanya, maaf apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku setelah sekian abad menghilang dari muka bumi. Bercanda teman-teman. Jadi ini aku mau sharing ke kalian dari awal aku pertama kali ke Konsan sampai kedua kalinya teman-teman. Ini aku karena nggak sempat banget buat ngedit. Jadi ini ada video pertama aku ke Konstan tuh bulan April. Dan yang terakhir di Agustus aku gabung ya teman-teman. Dan ini yang pertama video yang ditayangin yang bulan April. Nah disinilah aku pertama kali ketemu Kak Tri lagi di Jerman setelah di kedutaan. Ini kami habis dijemput aku, kami sebenarnya pergi dulu ke Konstan langsung. Dan ini video di hari selanjutnya. Kami mau city tour full. Nah ini penampakan Mongingan. Lu gimana sih cara bacanya? Mogigen. Nanti aku tulis ya nama kotanya. Dia di daerah Dorfsel, cuman ada Dorfnya lagi. Jadi Dorfnya ini lah namanya Mongingan tadi. Nah ini kami tuh sebenarnya ngajar bus teman-teman. Walaupun terlihat santuy, tapi ternyata kami salah lihat jadwal. Guys, busnya nggak jadi datang subuh 50. Saya lihat jadwal. Kita perlu tunggu 30-40 menit lagi. Tapi nggak terasa sih guys. Sekarang kita mau jalan dulu ke mana? Ke tempat apa? Church, gereja. Iya. Kita mau ke Kirche. Sama ke Tempat buku gratis guys katanya. gratis. Ternyata bisa ditampung ya kan. Pasti. Nah itu dia gerejanya teman-teman ya. Dan gereja ini tuh aku ngiranya awalnya masjid, ternyata gereja. Soalnya tengok altasnya mirip kan. Dan di sini kakaknya tuh lagi ngebahas Verschenken dan aku kan baru di Jerman. Jadi aku tuh bilang, aku lupa namanya apa dan sekarang aku udah tahu itu Verschenken. Dan ini apa namanya gerejanya udah dari dekat nih. Nah ini kita sebelum ke gereja kita salvok nih sama mesin yang ada di sebelah kiri nih. Ini ternyata adalah mesin rokok ya teman-teman. Dan ini aku baru pertama kali lihat. Aku kayak terakhir lihat ini di Malaysia kalau nggak salah ada juga ya teman-teman. Cuman ya mungkin beda warnanya yang beda. Setelah kita ngelihat mesin tadi, sekarang kita udah memasuki gereja Mongingan ini. Ini kan bisa lihat dan baca-baca ya yang aku tulis. Oke? Biar nggak mengganggu konsentrasi kalian membaca ya, kalian baca aja yang udah aku tulis tentang info dari gereja ini. Oke, terus di sini juga ada rak buku ya teman-teman. Ini di luar ya. Jadi ada rumah yang kayak rathaus gitu, balai kota, terus sampingnya ada rak buku. Ini kita boleh banget ya teman-teman ambil bukunya 1 atau 2. Tapi peraturannya setelah kita ambil dan setelah kita selesai baca, kita boleh balikin lagi ke tempatnya atau kita boleh bawa pulang tapi kita berikan lagi ke orang lain yang kita jumpai di keseharian kita. Gitu ya. Nah ini aku sama Kak Tri lagi di dalam bus ya teman-teman. Jadi kami tuh tadi di dekat rak buku tadi itu ada halte. Disitulah kami naik bus. Ya ini kami mau ke Konstan teman-teman. Ini aku excited banget karena aku pertama kalinya perjalanan jauh ya teman-teman. Ada tempatku ke Konstan itu sekitar 5 jaman. Oke, pakai kereta dan bus. Jadi itu first time-nya aku di Jerman jalan jauh di April. Nah inilah videonya baru di-upload sekarang. Maaf ya teman-teman. Oh iya teman-teman, pasti kan pada nanya kan, Kak Tri ini udah lama atau belum di Jerman? Jadi Kak Tri ini sama aku itu bedanya cuma selang beberapa hari aja ya teman-teman ke Jermannya. Kita bahkan di awal ya itu mau terbang bareng ke Jerman. Tapi karena supervisornya Kak Tri ini membutuhkan Kak Tri lebih cepat, jadinya Kak Tri pergi duluan. Aku kan terbang tanggal 22 ya. Kak Tri itu terbangnya tanggal 19 teman-teman. Jadi kita tuh cuma beda beberapa hari aja. Tapi kita benar-benar udah ngerencanain pergi atau terbang bareng ke Jerman ya. Cuman ya karena supervisornya Kak Tri mintanya lebih awal, jadi ya udah Kak Tri duluan. Gitu teman-teman ceritanya.
Aku sama Katri ini awal ketemunya tuh bener-bener di kedutaan pas kita lagi ngurus visa. Dan situ Katri nanya aku di Bundes apa. Jadi kan Jerman itu punya 16 negara bagian. Nah aku tuh di negara bagian Baden-Württemberg dan kita sama dong, sama-sama di Baden-Württemberg. Cuman Katri di Konstan dan aku di daerah Reutlingen gitu teman-teman. Ya jadi beda. Tapi satu provinsi kami atau Bundes. Oke teman-teman, di sini pasti kalian bertanya-tanya ini tempat apa. Jadi aku datang ke Konstan ini, satu tempat yang pengen banget aku kunjungi adalah Konstan University atau Universitas Konstan. Jadi ini universitasnya lagi dibangun ya. Ini ada perbaikan dan penambahan gedung dan ini tuh besar banget universitasnya. Dan universitas ini ya universitas internasional. Di sini kalian gak hanya pakai bahasa Jerman, malah bahasa Jerman di sini nggak terlalu dibutuhkan karena di sini mahasiswanya rata-rata ya internasional dan mereka berbahasa Inggris. Nah, buat kamu yang pengen kerja di Jerman, itu pasti membutuhkan bahasa Jerman tok ya teman-teman. Tapi untuk kuliah itu biasanya kalau S1 bahasa Jerman yang mereka butuhkan dari kamu, tapi untuk S2 itu kamu udah bisa pakai bahasa Inggris kok. Dan Universitas Konstan ini menurut aku lumayan terkenal ya teman-teman, karena dulu aku di SMP tuh suka banget cari-cari info soal universitas luar negeri dan Konstan ini masuk ke dalam salah satu pencarianku. Nah, Konstan ini jurusan yang paling aku suka di sini adalah biologi ya teman-teman. Kalau Kak Tri ini aku suka banget jurusan dia, mengarah ke biologi karena dia juga meneliti animal behavior dan Kak Tri ini lagi meneliti orang hutan. Pokoknya suka banget aku sama Konstan, sekeren itu. Tapi ini terlihat biasa aja karena lagi pembangunan. Dan kalian jangan salfok karena Jerman itu negara bebas. Di sini tuh menjunjung tinggi pelangi ya teman-teman. Kalian tahu kan lambang pelangi artinya apa? Guys, baru kali ini aku memesan McD pakai bahasa Jerman. Bisa guys, cuman kayak habis mesan itu aku kira kayak kita di Indo, kalau di Indo di Batam itu kan kita nunggu pesanannya, kita bawa sendiri. Ini mereka ternyata antar. Baik sekali orang Jerman ini. Katri, halo. Ada Mr. DIY. Terus setelah makan kita lanjut lagi foto-foto di kota Konstan teman-temannya. Di Konstan juga lagi banyak banget pembangunan, jadi ya kitanya harus pandai-pandai nyari spot foto yang bagus teman-teman ya. Tapi overall Konstan ini beneran cantik banget menurut aku. Dan ini kan aku datangnya awal April, jadi kelihatannya ya masih dingin banget teman-teman, dan mataharinya belum ada. Nah, video ini bakal aku satuin lah sama part 2 nya Konstan di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus kan udah bisa lihat matahari, oke? Dan aku ke Meersburg, gak cuman ke Konstan teman-teman, nanti aku jelasin. Dan di Konstan ini juga terkenal parah dengan danaunya. Nama danaunya ini adalah Boden ya teman-teman, Danau Boden, dan kami sering nyebutnya Bodensee. Jadi Zee itu artinya danau. Ini kita nyebutinnya buat orang-orang Indo, kami bilangnya ini adalah Danau Tobanya Jerman ya teman-teman. Danau Tobanya Jerman itu adalah Bodensee menurut aku dan teman-temanku. Ini tuh besar banget danaunya, udah beneran kayak laut padahal danau ini ya teman-teman. Nih. Dan ini super duper dingin banget. Aku gak tahan teman-teman. Tunggu dulu, aku tuh punya salah satu gimana ya culture shock. Air itu di Jerman beneran jernih banget loh teman-teman, terkhususnya ya di Bodensee ini. Dan di tempatku juga jernih banget airnya, kayak padahal ini kan tempat umum tapi mereka tuh bener-bener jernih pol. Nih coba kalian lihat ya, bisa lihat sendiri kan. Dan di Jerman itu di setiap rumah-rumah itu selalu ada penyaringan ya teman-teman. Jadi limbah-limbahnya itu selalu disaring. Kemarin anak kedua dari keluarga angkat aku ini pergi ngelihat penyaringan air inilah teman-teman. Penyaringan air yang ada di Jerman. Pokoknya super kece banget. Jerman tuh negara maju yang benar-benar mementingkan kualitas hidup dan kualitas lingkungan. Oke, ini kita juga ada ngunjungin gereja yang ada di Konstan ya teman-teman. Jujur ini kalau nggak salah Santo Petrus ya, kalau nggak salah Santo Petrus. Aku juga udah agak lupa teman-teman ya, karena banyak banget gereja di Jerman tuh besar kayak masjid di Indonesia. Ya, inilah kultur shockku.
Kayak kalau di Indo kan masjid itu kan ada di mana-mana berserak. Nah sama kalau di Jerman kebalikannya, gereja berserak di mana-mana. Teman-temannya di setiap kota, desa semuanya ada gereja, dan itu kayak pisahnya ya kayak beda-beda dikit jaraknya udah gereja lagi gitu teman-teman ya. Jadi kita kayak terbalik gitu culture shocknya. Nah di sini gerejanya itu rata-rata bangunannya khasnya kayak gini ya teman-teman, dalamnya ukirannya itu sampai ke atap, itu biasanya khasnya Jerman. Keren banget, aku suka banget ke gereja-gereja di sini berkunjung. Itu kayak kental banget, arsitekturnya masih ya arsitektur lama yang super duper klasik, keren banget pokoknya. Ini ya teman-teman, dan ini gereja Katolik. Kalian bisa lihat ada pohon komuni pertama. Nih, mantap ya, suka banget liatnya. Terus teman-teman, aku tuh mau cerita. Jadi di Jerman itu populasi orang yang komuni pertama itu dikitnya beda jauh banget sama yang di Indonesia teman-teman. Jadi komuni pertama itu aku baru pertama kali kemarin ikut komuni pertama di gereja, dan kalian tahu yang komuni cuma 5 orang teman-teman. Dan di gereja pusat kota aja yang komuni cuma 11 orang. Itu kayak menurut aku shock berat di situ. Kayak cuma 11 sama 5 orang. Itu kayak berarti anak-anak di Jerman ini dikit ya. Kayak orang-orang Jerman tuh berarti nggak banyak yang punya anak, karena kan banyak yang child free teman-teman. Jadinya ya dikit juga yang komuni. Nah ini aku sama Kak Tri juga lagi bahas. Kak Tri nanya kalau di Jerman yang yang pergi ke gereja banyak gak? Ya aku jawab lah, menurut pengalaman aku ya teman-teman, yang datang ke gereja di Jerman tuh super duper dikit banget. Kadang kita itu bisa cuman bersebelas ya, ber-20 di gereja yang segede ini, atau kadang kita ber-30 ya. Dan itu beda banget teman-teman sama di Indo. Di Indo tuh beda. Kalau di Indo misa harian isinya cuma 7 masih mending, tapi ini misa mingguan teman-teman. Bayangin lah gereja segede ini misa mingguannya isinya 30, 40 gitu. Dan cuman di kota-kota yang besar banget yang bisa rame teman-teman. Dan Konstan ini kan kayak kota yang besar tapi nggak terlalu besar, jadi aku nggak tahu ya umatnya gimana. Tapi di tempatku kota semi besar juga dikit banget umatnya, nggak sebanyak di Indo. Hai guys, halo semuanya, apa kabar? Maaf ya guys, aku sama Kak Tri lagi buru-buru ngejar bus. Maaf banget video kami tuh kayak nggak ada pembuka, nggak ada penutup. Jadi ini kami mau pembuka dulu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Ini ada Kak Tri. Di mana Kak Tri? Jadi kita hari ini mau ke Radopsel guys. Semalam kan kita udah jalan-jalan seharian di Bodense. Jadi ini kita mau ke Radopsel dulu. Ketemu mamam siang di sana. Asia lagi guys. Aku kayaknya di sini Asia. McDonald's semalam tapi. Iya, jangan lupa subscribe ya guys. Dan udah lapar banget. Sumpah teman-teman, jujur li aku di sini lupa ya. Di sini aku katanya tadi mau makan Asia. Aku nggak tahu mau makan makanan Asia yang mana. Sumpah aku lupa karena ini kan udah lama banget. Ini aku ngeditnya aja bulan Oktober. Astaga, sungguh aku ya sangat menunda. Kak Tri, aku hari ini terakhir ketemu Kak Tri. Habis itu semoga ya guys doain di Leipzig. Ini gara-gara aku spoiler ketemu di Leipzig, malah nggak jadi aku ketemu sama Kak Tri di Leipzig teman-teman. Aku malah jumpa Kak Tri lagi di Konstan di bulan Agustus. Nah kalau ini bukan Konstan ya teman-teman, ini nih Radopsel, dekat sama Konstan. Jadi kan Danau Boden ini dikelilingi sama beberapa kota. Salah satunya ada Konstan, Radopsel. Ya pokoknya ada kota-kota yang lain juga teman-teman. Dan Konstan salah satu kota terbesarnya. Nah di sini aku sama Kak Tri lagi jalan-jalan santai di pinggiran Danau Boden ya. Tapi kita lagi di Radopsel kayak yang tadi aku udah jelasin. Di sini aku tuh lagi cerita ke kalian kalau aku itu pas perjalanan dari tempat aku tinggal menuju ke Konstan, aku tuh jumpa salah satu polisi dan dia tuh baik banget ngasih tahu aku
rute perjalananku yang menurut aku hampir kacau gara-gara first petungnya Cuk ya teman-teman. Dan kebetulan si polisi ini udah pernah ke Indonesia teman-teman, dan dia nanya kan sebelumnya aku tuh asalnya dari negara mana, dan aku bilang aku dari Indonesia. Terus dia bilang aku juga kemarin baru aja dari Indonesia. Terus katanya orang Indonesia itu ramah-ramah banget. Ya begitulah teman-teman ceritanya. Kayak menurutku semua hal yang aku jumpain di Jerman tuh kayak bener-bener gimana ya, rencana Tuhan banget. Ini cantik banget pohonnya menurutku teman-teman. Ini Kak Tri lagi nyari tempat yang bagus buat duduk. Nih kece banget ya. Aku tuh ngakak sama pohon-pohon di Konstan, kayak bentuknya kayak yang di TV-TV itu loh teman-teman, yang kayak di kartun yang bisa gerak-gerak. Tapi pohonnya ini lebar banget teman-teman. Satu pohon tapi lebar. Tuh kan bisa lihat. Bukan yang itu tapi. Terus ini cantik banget, ada banyak bebek-bebek juga, angsa. Kayak gini loh teman-teman. Nah, pohon-pohon yang aku maksudkan itu yang di ujung tadi. Dia itu pohonnya satu contoh ya, tapi dia daunnya tuh melebar ke kanan kiri. Sumpah aku ngakak karena aku baru pertama kali lihat pohon sana itu teman-teman. Dan ini kita pindah tempat, kita mau ke ujung mau lihat-lihat. Ini dia outfit aku seperti biasa. Di sini tuh teman-teman, di isi kepalaku yang sedang aku pikirin adalah gimana caranya aku bisa berpergian terus-menerus menggunakan 49 euro tiket ini. Kayak sesenang itu aku teman-teman. Aku kira keluarga angkat aku ini bakal beliin aku tiket 49 euro ini cuman buat sebulan aja. Ternyata dibeliin dong setiap bulan. Jadinya sampai detik ini aku udah banyak banget berpergian ke kota-kota baru yang belum pernah aku tahu. Kayak aku bersyukur banget punya keluarga angkat yang sebaik mereka. Mereka benar-benar kasih aku kebebasan untuk berpergian, kebebasan untuk belajar, dan kebebasan untuk ya beropini. Pokoknya mereka baik banget dan mereka sangat-sangat terbuka satu sama lain. Ya gitu, aku senang banget. Dan ini juga cantik banget lagi pemandangannya. Kalian tahu gak sih teman-teman, aku senang banget jadiin Bodensee sebagai tempat pertama aku memulai perjalanan atau berpergian ke kota-kota yang ada di Jerman. Aku senang banget bisa mengenal Bodensee. Ya, kota-kotanya cantik, danaunya yang bersih. Ini juga kita sempat ke pasar ya teman-teman. Nah, pasarnya ini biasanya ya teman-teman, pasar-pasar itu selalu buka di hari Sabtu pagi teman-teman. Terus di sini tuh aku ada ceritain sebuah roti dan Kak Tri belum nyoba, dan roti itu adalah roti bretzel teman-teman ya. Jadi aku ajak Kak Tri buat beli. Bilang dia belum nyoba bretzel, jadi aku kaget. Aku nggak tahu roti khas. Dia boleh dimakan kosong, boleh dimakan pakai selai. Mau nyobain bretzel, kita duduk dulu. Tapi teman-teman, Kak Tri ini lucu banget loh. Kak Tri ini sama aku, kalau jalan kami tuh dikira sama orang-orang adalah anak-anak kecil, padahal kami udah besar. Ya mau bagaimana lagi, namanya sudah takdir aku pendek. Kita mau beli ice cream, kita nggak jadi makan di Asia guys, karena aku udah kenyang banget gara-gara roti tadi. Bretzel itu mengenyangkan. Oke teman-teman, karena ini hari terakhir, Kak Tri juga ngajakin aku ke Kaufland setelah mamam es krim. Nih kita lagi buru-buru karena Kak Tri juga mau lihat-lihat koper. Kemarin dia bawa koper dari Indo dan itu rodanya rusak teman-teman. Ya jadi dia karena bakal stay di Jerman cuma 6 bulan, dia harus persiapan lagi buat balik ke Indo. Jadi dicarinya lah koper lagi. Guys, jadi hari ini sekian dulu ya jalan-jalannya. Ini aku sampai sini dulu nih main sama kakaknya. Kami udah mau pulang ke rumahnya dulu, ambil barang aku. Ya busnya, jadi kan aku tuh mau persiapan ngecas baterai dan lain-lain. Habis itu aku pergi pulang guys. Dadah. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya guys, buat yang belum subscribe. Makasih yang udah nonton terus, yang udah komen terus, pokoknya yang setia banget komen terus. Makasih guys. Kita say goodbye dulu ya sama kakaknya. Semoga kakaknya semangat terus, dia mau pindah lagi guys.
ya guys, semoga kakaknya ke Jerman lagi nanti. Amin. Khasnya kakak ini. Aku mau pulang ya guys. Bye bye guys, khasnya kakak ini. Bye bye kak, thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Semoga kita ketemu. Cikgu aku nih guys, cikgu. Makasih kak. Nanti pokoknya doain kami guys. Kami ada rencana sebelum kakak ini pergi. Ya. Ada deh, secret. Nah ini dia teman-teman pertemuan kedua aku bersama Kak Tri. Ini hari pertama aku nyampe di konsan lagi setelah beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Tidak ada yang berubah, tempatnya tetap cantik. Dan ini kita mau jalan-jalan santai dulu sama Kak Tri, kayak jalan kaki ya teman-teman. Karena biasanya pakai bus. Tengah jalan nanti kita videoin. Ini nih yang mau balik ke Indo, mau ninggalin orang. Dasar. Kalian doain ya teman-teman, semoga Kak Tri baliknya nanti membawa Iswangi karena dia akan ta'aruf. Amin. Ini adalah bunga yang aku suka banget. Selain cantik, dia juga estetik. Dan ini kan kita lagi jalan di pinggiran jalan teman-teman. Bunga ini tuh hampir ada di sepanjang jalan. Terus di sini kalian juga bisa lihat perkebunan jagung secara langsung teman-teman. Jadi Jerman tuh kalau lagi musim panas, biasanya yang paling sering kita lihat adalah perkebunan jagung, perkebunan tanaman yang buat tepung, sama perkebunan anggur. Pokoknya itu banyak banget. Nah di sini tuh teman-teman ada pohon apel yang bisa kita petik, sama ada yang tidak bisa kita petik ya teman-teman. Kalau misalnya itu masih ada di lahan pertanian kayak dia di dalam, itu berarti kita nggak bisa ambil. Tapi kalau misalnya nggak dipagar, setauku ya, kayak di pinggiran jalan, itu adalah pohon apel yang ditanam pemerintah dan kita boleh ambil. Ini kita juga ada dapat beberapa di depan. Nah itu boleh diambil dan itu enak banget, manis banget. Cuman banyak yang belum terlalu matang ya teman-teman. Ampun, lihatlah matahari. Ini kayaknya nembus sunscreen. Ini keren ya. Cantik kali ya. Pokoknya kalian ikutin keseruan kita di konsan. Teman-teman, BTW video yang di konsan itu kalian tahu nggak sih? Belum bisa ke-upload karena ruang penyimparanku penuh. Oke teman-teman, di sini aku udah mulai melihat pohon apel bersama Kak Tri yang bisa kita ambil. Kita udah lihat-lihat beberapa pohon yang bisa diambil. Dan di sini buahnya nggak terlalu banyak karena buah apel di konsan itu matangnya lebih cepat daripada di tempatku ya teman-teman. Kita emang sama-sama satu provinsi, tapi di konsan itu lebih duluan matangnya si apel ini daripada di tempatku. Kalau di tempatku dipanennya di musim gugur, tapi kalau di konsan ini dipanennya musim panas besti. Ini teman-teman, kalau aku nggak salah kita keambil 3 atau 4 ya apelnya. Terus ini masih ada juga tapi tinggi, ini pir kalau nggak salah ya, pohon pir. BTW aku tuh dapat pirnya di Leipzig teman-teman. Jadi di bulan 8 tuh aku juga ke Leipzig dan di situ aku juga ada metik pir ya di taman. Pokoknya seru banget liburan di bulan 8. Aku tuh kemana-mana dan jumpa banyak banget buah yang bisa dimakan sampai aku bener-bener bosan. Ini teman-teman, Kak Tri dapat lagi apel, dia ngambil 1. Terus kan bisa lihat nih ya, pohon apelnya tuh subur-subur banget di sini dan banyak banget pohon apel berserakan di Jerman. Dan kami itu sebagai manusia Indonesia yang tidak pernah melihat pohon apel. Kalau Kak Tri udah pernah, aku yang gak pernah lihat pohon apel baru di Jerman ya teman-teman. Kayak menurut aku tuh wow banget ya, jadi aku agak katro ya. Ini nyampe Jerman tuh aku seneng banget lihat banyak buah yang langsung bisa dipetik dari pohonnya, kayak stroberi, anggur, apel. Wah kayak udah, ini kita lanjut jalan lagi. Si apelnya udah dibungkus dengan baik di dalam tas kita, udah disimpan. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Nah di Radolfzell juga ada bomberen ya teman-teman. Dan ini kan boleh banget petik. Manis ya rasanya, aku mau ambil juga deh. Mau bedain sama yang di tempatku teman-teman. Ini belum matang kak. Belum ada yang matang. Belum matang. Kalian tahu teman-teman, di sini aku lagi bahas apa? Ternyata yang aku bilang belum masak tadi itu udah masak teman-teman ya. Bomberen di tempatku itu ternyata ukurannya lebih besar daripada bomberen yang ada di Konstan. Dan
Bomberan yang ada di Konstan itu jauh lebih manis daripada yang di tempatku. Di sini aku lagi ceritain kalau tadi aku jumpa pir, ya pohon pir yang udah banyak buahnya. Tapi di satu sisi aku harus buru-buru ngejar bus dan busnya kelewat teman-teman ya. Busnya itu lewat pas aku ngelihat pir itu. Jadi kayak astaga, kita harus jalan lagi ke halte selanjutnya buat nyari bus lain. Kita mau nggak mau nyari bus lain karena bus dari Mongingan itu datangnya lama banget teman-teman, sejam sekali. Gila, cuaca hari ini cerah banget teman-teman. Dan kita udah jalan sekitar 2 kilo dari tempat kakak itu ke halte bis nomor 8 karena kita udah melewati bis nomor 6. Kita lagi di kereta. Jadi tadi kami itu kan ketinggalan bus dan ternyata ketinggalan bus itu membawa berkah. Kami nyampe udah langsung naik kereta. Sekarang ini aku lagi ada di toilet kereta. Ini khusus yang IC. Itu ada toilet. Terus kan kalau mau siram, biasanya kontingan ini itu buat siram. Ada pegangan. Terus ini kakinya kurang, tong sampah, wastafel, tisu. Di sini ada sabun, sama ada airnya. Itu ya teman-temannya kayak otomatis gitu. Kalau dua tangan sih. Kalau satu tangan dia nggak mau, jadi aku dua tangan. Jadi gitu ya. Ini IC. Toiletnya lumayan bersih. Halo teman-teman semuanya, kita lagi di Mersburg. Nih, jadi kalau mau ke Mersburg itu gimana caranya kak? Jelasin. Pertama ke Bahnhof Konstan dulu. Habis itu kita ke stand 4. Semua bis kayaknya ke stand 4 deh, dari mulai nomor 12, 3, 13 per 4 semua ke stand 4. Habis dari stand 4 kita perlu nyebrang dan ambil bis nomor 1. Setelah itu bis nomor 1 itu cuma sampai ke pemberhentian ferry. Ya, jadi dari ferry itu, tapi kan boleh pilih ya bis yang langsung masuk ke dalam Roro ferry itu bisa ada. Ada, tapi bisnya bukan nomor 1, bisnya nomor 7. Iya. Terus abis itu kita naik ferry. Naik ferry harganya sekitar 5 euro kurang. Udah. Itu sekali jalan. Kalau pulang berarti ya sekitar 10 lah. 10. Ya, gitu ya teman-teman. Sumpah teman-teman, aku itu datang ke Konstan nggak pernah kepikiran sama sekali buat pergi ke Mersburg. Tapi Katri ngajak dan kalian lihat ini cantik banget. Aku berterima kasih banget kepada Katri yang sudah mengajak aku ke Mersburg. Ini benar-benar cantik banget teman-teman ya. Itu sampai ke atas juga super duper cantik nih. Aku kasih lihat ya. Nah terus di situ juga ada tadi perkebunan kecil ya, itu anggur teman-teman. Ya beginilah Jerman teman-teman ya. Jerman tuh apa-apa. Kalau di Indo kita memang banyak alamnya, tapi kan Jerman memodernisasi alamnya jadi kayak mewah banget. Dan tetap menjaganya mereka. Iya, mereka tuh nggak ngerusak alam teman-teman ya. Mereka kayak sayang alam. Terus teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau kalian mau pergi ke Mersburg itu perjalanannya pakai ferry berapa menit? 15 sampai 20 menit. Tapi nggak kerasa teman-teman untuk aku yang pecicilan ini. Masa aku baru bentar udah tiba-tiba udah nyampe. Jujurnya aku no comment sih, Mersburg ini beneran cantik. Ini kita lagi mendaki ke atas ya teman-teman, tengok tuh. Kita mendaki dan ini bener-bener bangunannya super duper cantik-cantik tol. Terus banyak banget kafe, banyak orang yang jualan. Terus ini aku juga ada beli gelang ya teman-teman. Gelang-gelangan, pokoknya kece banget. Terus teman-teman, biasanya di beberapa tempat di Jerman, baik itu kota maupun
desa biasanya ada disediain tempat buat isi ulang air, tapi nggak semua tempat ya teman-teman, di beberapa tempat aja. Contohnya aku udah jumpa di Meersburg dan di München. Nih kalian bisa lihat di atas ya teman, tempat kita refill air lagi. Ini kita masih naik dulu. Di sini Kak Tri juga beli oleh-oleh beberapa buat keponakannya, buat ipar. Nah ini juga ada kastil tua ya teman-teman, ada kastil tua dan ini tuh estetik banget kalau dari atas. Tuh kece kan, ini baru ini belum setengahnya teman-teman, kita masih harus mendaki lagi. Dan kafe-kafe di Meersburg ini juga kece banget, kayak keren banget teman-teman, dan gak pernah sepi kayaknya ya. Atau karena ini pas lagi urlap-urlapnya ya, jadi kayak rame banget teman-teman yang datang nih. Nah ini ya yuk kita lanjut jalan. Kita lanjut terus. Di sini teman-teman ada hiasan kodok-kodokan. Wah super duper cantik banget lah Meersburg ini bagi aku. Menurut kalian gimana teman-teman pas kalian lihat video ini? Nah inilah teman-teman tempat kita bisa refill air. Cantik kan? Tugu tadi, tugu kecil. Air mancur itu bisa diminum ya teman-teman. Yang tadi. Ini aku udah kepanasan banget teman-teman. Kalau misalnya ada tulisan bisa nih trinken, bisa nih trinken berarti nggak boleh diminum. Kalau ada trinken wasa, jadi artinya boleh. Ini aku tunjukin ya tulisannya. Kalau kita minum itu biasa ada tulisannya trinken wasa. Nih ada tulisannya kan. Yang lagi mengalir ini yang boleh diminum, bukan diminum yang dari bawah ya teman-teman. Jangan. Nih keren banget ya, secantik itu. Oke teman-teman, di sini aku juga mau cerita ya. Aku kalau misalnya selalu berpergian ke tempat yang jauh ya, pokoknya ke kota lain, itu pasti selalu punya problem sama ke toilet. Dan toilet di Jerman itu selalu bayar ya teman-teman. Jadi misalnya kita udah mempersiapkan diri untuk hemat nih, nggak mau makan di luar, maunya bawa sendiri. Ini aku lagi beli gelang ya btw. Ini gelangnya harganya 2 euro, cute banget. Aku suka yang warna-warni teman-teman. Mohon maaf ya, soalnya hidup ini udah buram, jadinya biar agak terang hidupnya, aku suka beli barang yang agak berwarna. Oke kita lanjut cerita. Jadi toilet di Jerman itu selalu bayar. Ada yang bayarnya seikhlasnya, ada yang bayar minimal 50 sen atau sekitar 8.000 per sekali masuk. Sama ada juga yang bayar 1 euro 70 sen, pokoknya gitu ya teman-teman ya. Dan aku selalu punya problem pergi terus ke toilet karena aku orangnya nggak terlalu bisa nahan pipis ya teman-teman. Pokoknya teman-teman aku tuh kalau ngajak aku jalan pasti udah tahu problem aku adalah sering ke toilet, dan kadang tuh susah banget nyari toilet yang gratisan karena ya ampun sayang banget gitu loh, 1 euro hanya untuk toilet. Kita harus belajar hemat ya teman-teman di sini. Karena di Jerman gak semuanya murah, jadi kita harus pandai-pandai mengatur duit. Nah ini aku sama Kak Tri lagi nyari toilet. Kak Tri bilang kemarin aku liatnya toiletnya di sana Mar. Terus aku bilang di mana Kak? Baru kata Kak Tri, yuk kita cari lagi. Dan cari akhirnya ketemu toilet gratis. Puji Tuhan. Nah di sini setelah dari toilet aku sama Kak Tri belanja oleh-oleh yang tadi aku bilang. Setelah belanja kita duduk-duduk dulu sebelum kita pulang ke Konstan ya teman-teman. Nah ini perjalanannya tinggal turun aja, jadi gak terlalu capek kayak yang awalnya naik. Sebelum turun, sebelum naik kapal lagi, kita pesan ice cream dulu. Terus teman-teman, untuk harga es krim itu di setiap tempat berbeda ya teman-teman. Di tempatku tuh banyak es krim yang harganya 1 euro 50 dan 1 euro 60, karena 1 euro 70. Tapi kalau udah beda bundes biasanya yang 2 euro ya teman-teman. Dan kadang ada juga yang di 1 bundes tapi bisa sampai 2 euro di kota yang lain. Pokoknya tergantung kota itu rame banget, itu bisa mahal ya. Tapi ya harga-harga es krim tuh sekitar 1 euro 50 ya. Jadi sekitar 24.000. Nah setelah mamam es krim kita naik lagi deh ke kapal, pulang ke Konstan teman-teman. Ya beginilah
Jadi kapalnya udah bawa lagi penumpang, kita naik, mereka keluar. Sama aja kayak Roro di Batam. Jadi bener-bener keingat Roro lah aku pas nyampe ke sini. Ini naik. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Oke teman-teman, jadi aku mau mengucapkan limpah terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Nanti di akhir video ini tuh ada beberapa serpian video yang aku gabung ya teman-teman. Jadi aku sama Kak Tri juga ada piknik kemarin ya di Marka Final. Ya aku ada piknik di sana. Dan di sana juga ada Danau Boden dong pastinya ya. Itu sehari sebelum kami ke Meersburg ya. Tapi videonya aku taruh di akhir ya teman-teman. Itu kayak perbincangan aku sama Kak Tri soal soal kuliahnya Kak Tri. Tapi karena ya permasalahan HP jadinya aku gak bisa share tentang topik yang aku bicarain sama Kak Tri. Jadinya aku percepat deh videonya. Oke. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin bekerja. Semangat. Pokoknya buat kalian yang sedang belajar bahasa Jerman, semangat terus ya teman-teman. Buat yang sedang mempelajari hal lain, yang sedang kuliah, tetap semangat menjalani hidup, oke? Dan jangan lupa liburan biar nanti otak kita tetap berada pada posisi otak. Bercanda teman-teman. Biar kita tuh selalu happy aja gitu bawaannya. Ya biar kita tenang, pikiran kita pun tidak terbengkalai dengan apa yang kita kerjain ya. Nah ini ya pulang teman-teman. Kalau pulang ya gini. Dan aku tuh suka banget ferry di Jerman itu bersih banget teman-teman ya. Super duper bersih. Kayak benar-benar kinclong. Ya kalau kita di Indo kan kalau yang namanya perkapal-kapalan, tempat kendaraan umum tuh kan jarang ya bersih banget. Di Jerman ini beneran bersih banget loh. Mulai dari kapalnya. Aku kadang mikir apa bannya ini dibersihin seminggu sekali ban kapalnya. Tapi kan kapal gak punya ban ya. Nah ini kita udah nyampe Konstan. Udah nyampe pelabuhan Konstan. Kece banget kan teman-teman. Ini beneran keren pol. Aku suka banget pemandangan yang barusan. Terus kita naik bus buat balik lagi ke tempatnya Kak Tri. Oke teman-teman ya, inilah tadi yang aku bilang piknik sama Kak Tri ya. 1 hari sebelum ke Meersburg. Ini topik kami ya soal masalah hidup, tentang kuliah, dan lain-lain. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Cus, kan dengerin musik aja ya. Thank you guys.